Oke coy, jumpa lagi dengan Backend Magang, stay humble dan tetap semangat untuk terus belajar layaknya anak magang. Dan ya seperti biasa sebelumnya saya ucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada teman-teman semua yang udah pada support Backend Magang dengan subscribe, like, dan share. Dan saya harap juga teman-teman yang lagi pada nonton ini sehat-sehat terus dan lancar-lancar terus karirnya. Oke, jadi kali ini tuh saya bakal bahas tentang kasus-kasus sistem desain yang sering muncul di user interview gitu. Jadi misalnya teman-teman mau ngadepin ya user interview, terutama dalam posisi middle to senior ataupun selanjutnya, itu biasanya pasti teman-teman bakal dapat namanya sistem desain di situ. Jadi kita bisa singkat aja nyebutnya sebagai sistem desain interview kayak gitu ya. Ya intinya sih sistem desain interview ini tuh bakal nge-challenge kita sebagai kandidat itu untuk berpikir kritis gitu tentang cara kayak gimana kita ngebangun sistem yang scalable, efisien dan mudah dikelola. Jadi untuk kita bisa tampil baik ya, jadi penting nih untuk teman-teman di sini poinnya ya dicatat ya. Penting buat teman-teman tuh bisa menyeimbangkan kedalaman teknis teman-teman dengan kesederhanaan dan kejelasan dari penjelasannya teman-teman seperti itu. Nah, tentunya untuk kasus-kasus sistem desain yang sering muncul dalam interview itu ada beberapa sih. Ada cukup banyak, cuma saya udah ada rangkum kurang lebih 5, cuma itu akan saya bagi dalam beberapa part. Jadi di sini saya akan bahas satu case dulu supaya nggak terlalu panjang videonya, dan selanjutnya tentu akan saya lanjutkan di part-part video yang lain gitu. Oke, jadi biar gak banyak cincong, langsung aja let's get it on. Please like, share, comment, and subscribe. Oke, jadi dalam part yang pertama ini yang saya akan bahas adalah salah satu hal yang sering muncul dalam sistem desain interview, yaitu di mana kita diminta untuk merancang service yang tujuannya untuk adalah ribet banget ya. Ya pokoknya tujuannya adalah untuk membuat URL shortening service. Jadi pemendek URL gitu kayak Bitly lah kalau teman-teman udah sering ya, harusnya udah sering lah ya. Nah, dalam kita mendesain service untuk pemendek URL ini, ruang lingkup masalahnya adalah kita akan membuat sistem yang dapat memendekkan URL panjang menjadi suatu URL yang pendek dan tentunya harus unik, serta bisa meredirect gitu si user saat mereka mengakses si URL yang pendek tadi gitu. Nah, di sini yang perlu dibahas ini untuk teman-teman biar tahu alurnya ya, biar nggak kemana-mana gitu ketika mendapati case seperti ini. Jadi yang pertama adalah teman-teman harus fokus ke pembuatan identifier yang unik. Maksudnya gimana Bang? Maksudnya adalah identifier unik ini bertujuan untuk memastikan setiap URL yang pendek tadi itu memiliki karakteristik yang unik dan dapat digunakan ya tentunya untuk redirect ke URL yang asli. Nah, di sini untuk melakukan itu teman-teman bisa melakukan pendekatan yang umum ya, di mana teman-teman bisa melakukan hashing. Di situ teman-teman bisa menggunakan algoritma kayak SHA-256 buat ya untuk membuat hashnya dari URL asli. Terus untuk memendekkan dari panjangnya itu teman-teman bisa gunakan subset gitu, misalnya 6 sampai 8 karakter pertama seperti itu. Nah, tentunya ketika menggunakan hashing teman-teman perlu memastikan adanya mekanisme untuk menangani kemungkinan tabrakan atau collision seperti itu. Nah, untuk pendekatan umum yang kedua itu adalah counter yang teriterasi ya, counter yang meningkat gitu. Jadi teman-teman bisa gunakan angka yang terus meningkat, lalu ubah menjadi format yang lebih pendek dengan encoding base 62. Ya, jadi akan menggunakan huruf dan angka gitu. Jadi misalkan contoh URL aslinya itu misalnya www.example.com/very/long/url gitu. Nah, nanti dengan si base 62 encoding dari angka counter misalnya 1 2 3 4 5 itu jadi ABCD 1 2 3 gitu. Seperti itu. Jadi nanti URL pendeknya bakal HTTP short
slash ABC123 gitu juga bisa. Cuma tentunya dengan pendekatan ini ada trade off-nya. Trade off-nya itu apa ya? Kalau hashing tuh tadi ada resiko buat collision-nya ya. Kalau subsetnya terlalu kecil, jadi teman-teman harus hati-hati ketika teman-teman memutuskan memilih itu gitu ketika menjawab pertanyaan di sistem desain interviewnya gitu. Jadi harus punya cara handle ketika ya intinya untuk mentoleran kekurangan dari approach-nya tadi gitu. Nah, kalau yang counter tadi tentunya emang mudah diimplementasikan gitu kan, tapi ya perlu sinkronisasi antar server saat sistemnya itu bertambah gede gitu loh. Nah, kalau solusi yang umum ya untuk menghindari si collision tadi, terus kita bisa mengatasi sulitnya sinkronisasi antar server saat si sistem kita bertambah besar gitu kan. Itu umumnya akan menggunakan UUID versi 4 ya, teman-teman udah tahu lah ya UUID harusnya. Dan bisa juga sih melakukan kombinasi hashing plus sharding juga bisa. Yang si UID tadi ya yang paling umum digunakan itu biasanya kita akan compare lagi bakal combine ya antara penggunaan UID versi 4 tadi. Jadi kan UID versi 4 ini kan suatu standar untuk menghasilkan identifier unik secara acak, di mana si UID ini terdiri dari 128 bit angka yang hampir mustahil terjadinya tabrakan, terjadi collision gitu kan, meskipun dibuat dalam skala sangat besar di berbagai server. Jadi karena si UID versi 4 ini biasanya panjangnya 32 karakter hex ya, ini teman-teman bisa kompres dia menggunakan si base62 encoding. Jadi ini tadi saya sebut dengan kita melakukan kombinasi gitu kan, combine teknologinya beda sama ya kombinasi yang terjadi dari base62 encoding tadi ya. Kalau yang base62 encoding kan nanti bakal dikombinasi jadi huruf besar kecil sama angka itu, dan ini untuk mengurangi panjangnya gitu dari hasil si UID versi 4 tadi ya. Kira-kira sih nanti bisa jadi sekitar 20-an karakter lah, saya lupa, teman-teman bisa coba. Nah, keuntungannya dengan UID versi 4 dan dikombin dengan base62 encoding ini kan kita berarti nggak perlu melakukan sinkronisasi antar server karena UID dapat dihasilkan secara lokal. Jadi jalan di service yang kita jalankan, walaupun service kita nanti ada banyak replikanya seperti itu. Dan resiko tabrakan itu sangat-sangat rendah ya, hampir nol, karena itu tadi, karena dia itu udah benar-benar terdiri dari 128 bit angka gitu loh. Nah, tentunya juga keuntungannya adalah skalibilitas yang sangat baik ya, karena kita nggak perlu mikir koordinasi antar server gitu. Seperti itu ya teman-teman. Nah, cuma ada beberapa rekomendasi lagi ya kalau dari saya. Jadi kalau misalnya prioritasnya adalah skalabilitas tanpa kompleksitas, ya teman-teman bisa gunakan si UID versi 4 tadi ditambah dengan base62 encoding. Kalau prioritasnya itu panjang URL yang pendek tadi, ya teman-teman bisa gunakan hashing dengan salting per sorting. Dan kalau teman-teman membutuhkan ID yang terurut berdasarkan waktu, ya teman-teman bisa pakai Snowflake ID Generator. Jadi ini rekomendasi dari saya, teman-teman bisa explore lagi sendiri. Nanti teman-teman bisa bisa pilih mana yang menurut teman-teman lebih cocok pada teman-teman. Yang penting tuh bisa ngejelasinnya gitu ketika di sistem desain interview, yang mana yang teman-teman paling paham gitu. Terserah nanti misalnya praktek di kerjaan pakai yang mana gitu kan, itu udah beda cerita. Yang penting ini kita fokusnya adalah menghadapi si sistem desain interviewnya gitu. Cuma tadi ya untuk UID versi 4 tadi emang bisa jadi solusi paling fleksibel dan mudah diterapkan. Sementara kalau yang Snowflake tadi ya itu lebih cocok buat emang sistemnya itu membutuhkan data yang terurut seperti itu. Nah, dalam mendesain tadi, untuk yang pertama kan tadi kita tentang istilahnya tuh lupa saya ya, mendesain layanan tadi tuh pertama tadi kan masalah yang kita kritisi adalah pembuatan identifier yang unik. Nah, yang kedua adalah desain database-nya gitu. Nah, teman-teman harus aware juga di sini ketika sistem yang diminta adalah URL shortening seperti ini, kita bisa simpulkan, ini poin pentingnya ya, kita bisa simpulkan ini adalah sistem yang read heavy.
jadi akan lebih banyak readingnya daripada writingnya. Nah gitu. Nah untuk masalah yang read heavy ini berarti teman-teman bisa mengusulkan skema yang sederhana dulu gitu. Jadi kayak misalnya skemanya ada suatu URL-nya, ada original URL-nya, terus kapan dibuat, creation time-nya, dan kapan ini expiration time-nya gitu. Expiration time. Susah kali ya nyebutnya. Pokoknya waktu kadaluarsanya lah ya, teman-teman harus simpan juga. Karena kan namanya shorten URL ini harusnya ada masa berlakunya gitu loh, masa kadaluarsanya gitu. Jadi ya intinya sih basis datanya perlu didesain sederhana gitu, tetapi cukup fleksibel untuk memenuhi kebutuhan seperti nyimpen si URL pendeknya tadi sama informasi tambahannya. Nah, karena ini tadi read heavy dan kita juga secara skemanya sederhana, di sini teman-teman bisa mengarahkan untuk memilih database yang sifatnya NoSQL. Nah, ini untuk detailnya ya pemilihan database itu teman-teman bisa ke video saya yang sebelumnya tentang CHP Theorema ya. Nah, kalau di sini kita pakai NoSQL, kita bisa pilih kayaknya MongoDB ataupun DynamoDB itu karena ini emang lebih cocok buat scaling ya, terutama untuk kebutuhan read heavy seperti itu. Nah, selanjutnya biasanya pertanyaan itu akan terekskalasi gitu dari usernya gitu. Misalnya ini teman-teman udah pakai database tadi ya, misalnya teman-teman udah mengajukan NoSQL tadi, terutama MongoDB ataupun DynamoDB tadi gitu kan. Nah, di sini biasanya kan nanti terekskalasi gitu kan, kita pengen tahu dong ininya URL-nya diakses berapa kali ya, berarti teman-teman bisa tambahin di skemanya tadi ada click count gitu, jadi nanti dia akan nge-save berapa kali ini diakses terus buat analitik ya. Terus juga misalnya ada case gimana nih kalau URL-nya udah kadaluarsa, apa yang kita harus lakukan gitu kan, supaya kita bisa bersih lah datanya gitu. Nah ini teman-teman harus aware lagi ya, karena tadi teman-teman udah naruh MongoDB NoSQL dengan MongoDB tadi gitu kan. Mungkin kalau teman-teman nggak aware, saya sering nemuin nih di masalah ini ketika saya interview, saya kasih case shorten URL ini, terus dia udah nyaranin NoSQL dengan MongoDB. Terus ketika saya tanya gimana nih supaya bersih datanya, kita nggak nyimpan data-data yang udah nggak perlu gitu kan, supaya data kita nggak semakin membesar gitu. Nah di sini dia jawabnya tuh seringnya ya, orang-orang tuh jawab ya udah kita taruh cron aja, nanti kita bakal hapus datanya ketika udah sampai waktu tertentu. Nah di sini yang teman-teman kejebak gitu. Kejebaknya kenapa? Karena teman-teman nggak aware dengan case-nya yang teman-teman udah sebut sendiri. Makanya tadi teman-teman harus punya pendalaman yang dalam dulu setiap jawabannya teman-teman, setiap teknologinya teman-teman, dan setiap pengalamannya teman-teman. Nah, ketika di sini tadi kita udah mengajukan untuk MongoDB, tentunya ada fitur yang bisa menghandle itu. Jadi kita tidak perlu melakukan cron lagi seperti itu. Namanya apa? Namanya TTL index. Jadi kita bisa gunakan TTL index untuk menghapus otomatis data yang udah kita pakai, atau di sini case-nya adalah si shorten URL yang udah kadaluarsa seperti itu. Jadi TTL index ini kalau yang udah tahu ya udahlah ya, kalau yang belum tahu isinya tuh fitur pada database tertentu ya, contohnya sih dalam MongoDB yang bisa secara otomatis menghapus data setelah waktu tertentu berlalu gitu loh. Ya, ini TTL index ini guna banget untuk menangani data yang punya masa berlaku terbatas ya, seperti dalam kasus shorten URL ini gitu. Nah, untuk selanjutnya yang teman-teman perlu bahas lagi dalam mendesain ini adalah masalah caching gitu. Intinya cache URL pendek yang populer diakses ini tentu penting ya untuk kita mengurangi beban pada database utama kita gitu. Jadi kita bisa pakai cache kayak misalnya Redis gitu. Nah, ya intinya tujuannya tadi ya untuk ngurangin beban ketika URL shorten yang sangat populer gitu ketika dia diakses. Jadi implementasinya gimana? Implementasinya ya misalkan sebuah URL itu udah dibuat gitu kan, kita akan langsung simpan dia ke Redis dengan
expiry time-nya itu sama dengan expiry time yang kita buat untuk URL tersebut gitu. Jadi kita set datanya ke Redis, terus ya yang sebagai key-nya tentunya yang jadi key-nya itu ya yang URL yang udah dipendekin, terus value-nya yang URL aslinya, yang original URL yang baru expiry time-nya yang kita buat tadi gitu. Kalau dalam penerapannya dalam caching ya, karena misalnya kita pakai Redis kan dia key value gitu. Jadi nantinya saat ada permintaan akses ke URL pendeknya itu kita bisa langsung dari backend tuh ngecek dulu ke Redis, kalau nggak ada baru kita fallback ke database. Nah, yang terakhir yang perlu dibahas itu adalah skalabilitas. Jadi teman-teman harus bisa nerapin skala horizontal untuk operasi dengan banyak ya si read maupun write-nya gitu ya. Terutama di sini kan kasusnya reading-nya gitu. Nah, tentunya teman-teman juga akan bisa mengarahkan ke pembuatan partisi berdasarkan awalan kunci URL-nya itu bisa juga. Ya, intinya sih seiring dengan bertambahnya jumlah URL-nya itu kan sistem harus tetap responsif gitu, dan ini memerlukan strategi skalabilitas terutama pada bagian basis datanya gitu. Nah, yang pertama adalah skala secara horizontalnya ya, ke samping ya. Jadi kita bisa tambahin lebih banyak servernya untuk menangani request dengan load balancer di depan ya. Tentunya ketika kita udah melakukan scale out ya, teman-teman harus taruh load balancer, jangan lupa di situ teman-teman. Kembali lagi harus aware ya gitu, untuk apa load balancer ya, pasti buat membagi trafficnya gitu. Nah, terus untuk masalah partisi data ya, berarti kan kita bisa partisi berdasarkan prefix dari URL-nya itu gitu kan ya. Contohnya misalnya URL yang udah pendek tadi yang udah shorten gitu dengan prefix A sampai F gitu, misalnya di partisi 1, terus yang misalnya G sampai L gitu kita taruh di partisi 2 dan seterusnya gitu. Jadi nanti ketika ada URL pendek misalnya A B C 1 2 3, ketika itu diakses berarti kan yang prefix A tadi udah kita taruh di partisi 1, berarti kita akan arahkan ke partisi 1 seperti itu. Jadi yang basis data pada si partisi 1 itu cuma menangani URL pendek yang diawali dengan prefix tertentunya gitu. Nah, untuk performa tambahan tentunya teman-teman juga bisa menyebutkan penggunaan CDN ya. CDN tahu lah ya, kalau yang belum tahu Content Delivery Network, kalau udah tahu ya udahlah ya. Jadi CDN ini buat ngedistribusiin si catch URL pendeknya tadi secara geografis gitu, sehingga bisa diakses lebih cepat untuk pengguna di berbagai lokasi seperti itu. Nah, apa sih yang dicari sama usernya, sama si pewawancaranya ini dengan kasus sistem desain seperti ini, atau yang kita sebut aja sih shorten URL ini gitu kan. Yang pertama itu adalah kemampuan teman-teman untuk bisa ngejelasin perilaku sistem di bawah skala yang besar gitu. Jadi tentunya di sini user gitu pengen memahami gitu, apakah teman-teman ini bisa nggak sih ngerancang sistem yang mampu menangani volume besar data ya tentunya, dan traffic ya, misalnya jutaan URL yang disimpan ataupun jutaan request yang diterima setiap hari seperti itu. Jadi yang perlu jelasin tentunya kembali lagi yang udah dibahas tadi ya, penyimpanan datanya. Jadi bagaimana teman-teman bisa memastikan database kita itu dapat menangani jumlah data yang sangat besar tanpa menimbulkan bottleneck. Jadi solusinya tadi bisa gunakan partitioning gitu kan. Ya, misalnya pembagian data berdasarkan prefix key dari suatu URL, ataupun kita bisa gunakan sharding juga pada database untuk mendistribusikan beban kerjanya. Terus scaling system, jadi sistemnya tuh mendukung nggak sih buat horizontal scaling gitu kan ya. Kalau teman-teman bicara tentang itu, berarti jangan lupa tentunya ada solusi penggunaan load balancer dan desain stateless pada server aplikasi agar lebih mudah gitu menambahkan server baru seperti itu. Dan tentunya yang tadi udah dibahas juga si caching ya. Jadi teman-teman harus bisa jelasin penggunaan cache untuk mengurangi tekanan pada database utama. Jadi misalnya pakai Redis tadi ya buat nyimpen si URL pendek yang sering diakses, jangan lupa. Jadi misalnya pertanyaan yang mengarah ke situ ya, intinya jawaban yang mudah diterima tuh kayak misalnya, oh saya akan menerapkan horizontal scaling nih dengan load balancer untuk mendistribusikan traffic ke beberapa server.
terus data akan saya shard berdasarkan prefix dan prefix dari source URL-nya gitu kan, untuk mencegah hotspot di database. Dan saya bakal pakai Redis ini untuk caching URL yang sering diakses, sehingga bakal mempercepat redirect proses tanpa harus melakukan hit ke database utama setiap saat gitu. Nah, yang kedua yang dicari sama si pewawancaranya, si usernya, itu adalah gimana teman-teman bisa menangani edge case ya. Jadi user itu pengen tahu gitu gimana sih teman-teman tuh bisa menangani situasi yang jarang terjadi tapi bisa merusak user experience ataupun keamanan sistem. Jadi misalnya edge case yang paling sering ya umum ditanyakan itu kayak misalnya URL yang udah kadaluarsa gimana nih. Jadi teman-teman bakal diminta gimana teman-teman menangani request ke URL pendek yang masa berlakunya udah habis, yaitu tadi ya penerapan TTL index pada database sehingga URL otomatis terhapus setelah expired, dan ketika URL itu diakses kita bisa balikin respon HTTP 410 GON gitu untuk memberitahu si user kalau URL ini udah nggak valid lagi gitu. Nah, yang mungkin ditanyakan lagi itu adalah penyalahgunaan sistem ya. Jadi misalnya spam ataupun brute force gitu. Jadi kayak gimana sih kalau ada pengguna yang membuat jutaan URL pendek itu dalam waktu yang singkat gitu kan ya. Solusinya teman-teman harus bisa menyebutkan tentang pembatasan jumlah pembuatan URL berdasarkan user quota, misalnya 100 URL per hari untuk setiap pengguna. Dan kedua, tentunya secara sistem dan teknologi teman-teman bisa terapkan rate limiting di API-nya untuk ngebatasin jumlah permintaan dari suatu IP dalam periode tertentu. Nah, ini udah pernah saya bahas tentang rate limiter, gimana nerapinnya juga di kode ya, teman-teman bisa cek di video saya sebelumnya ya tentang rate limiter gitu. Nah, yang terakhir ini yang paling sering teman-teman alamin sih, CAPTCHA. Jadi teman-teman bisa mengajukan juga penggunaan CAPTCHA untuk memverifikasi bahwa permintaan ini benar-benar dari human seperti itu. Nah, untuk yang mungkin ditanyain lagi dalam edge case ini adalah duplicate URL. Jadi misalkan URL asli yang sama menghasilkan banyak short URL gitu. Nah, gimana sih teman-teman bisa nanganin kasus URL yang asli yang sama terus-menerus di generate menjadi URL pendek yang berbeda. Nah, di sini solusinya ini teman-teman bisa melakukan pengecekan dulu apakah URL asli udah ada di database sebelum membuat si short URL baru gitu. Kalau ada ya langsung balikin aja short URL yang udah ada gitu. Jadi misalnya jawaban yang gampangnya gitu ya. Jadi misalnya saya akan ngatur TTL index di database untuk secara otomatis menghapus URL yang udah expired, dan langsung saya akan balikan respon 410 GON jika URL yang udah expired tadi diakses. Dan untuk mencegah penyalahgunaan saya akan menggunakan rate limiter gitu kan di API, dan saya akan tetapkan kuota harian untuk setiap pengguna ya, gitu-gitulah ya. Nah, selanjutnya yang ingin diketahui sama si user itu adalah strategi optimasi performa gitu. Jadi si user ini, si pewawancaranya ini ingin ngelihat gimana sih teman-teman tuh bisa merancang sistem yang cepat, efisien, dan bisa menangani traffic yang tinggi. Jadi strategi yang bisa teman-teman gunakan yang pertama tadi caching itu kan udah jelas ya, harusnya nggak perlu saya bahas lagi. Yang kedua itu asynchronous logging. Jadi untuk log ataupun analitik, misalnya kita mencatat si klikan URL-nya tadi gitu kan, kita bisa proses dia secara asinkron supaya nggak memperlambat request ataupun function yang utama gitu. Jadi teman-teman bisa gunakan Message Queue ataupun Message Broker gitu ya, kayak RabbitMQ ataupun Kafka buat proses pencatatan lognya tadi. Jadi ketika ada sesuatu terjadi gitu, data lognya itu dipublish dulu ke si Kafka, baru nanti dikonsum seperti itu. Nah, selanjutnya itu yang tentunya load balancing, tadi juga udah saya jelasin ya. Jadi misalnya teman-teman bisa pakai lah Nginx ataupun AWS Elastic Load Balancer gitu-gitu, supaya sistemnya nggak overload ketika traffic tinggi gitu.
Terus tentunya itu dalam strategi optimasi performa itu adalah pre-compute atau generate hash secara offline gitu. Jadi untuk mengurangi latensi saat membuat si URL pendek ini tadi ya, ini teman-teman bisa ngebuat pool hash key dulu secara offline dan nanti bisa simpen di database buat dipakai ketika diperlukan seperti itu. Jadi kalau kita simpulin ya, intinya tuh ringkasan jawaban yang dicari sama wawancara itu adalah tentang sistem yang scalable di mana mendukung jutaan URL dan traffic yang tinggi. Terus gimana solusi teman-teman yang handal untuk edge case gitu kan, seperti expired URL ataupun penyalahgunaan sistem, dan strategi optimasi performa seperti caching, asynchronous processing, dan si load balancingnya tadi untuk meningkatkan efisiensi gitu. Nah, tentunya di sini tuh bakal ada eskalasi lagi bisa aja terjadi, kayak misalnya tadi kan udah nih buat analitik click count-nya gitu. Gimana kalau kita mau buat analitik lagi tentang si URL ini berapa kali diakses gitu dan dari mana dia diaksesnya gitu kan. Ya di sini teman-teman kembali ke desain yang udah tadi, skema yang udah dibuat di awal gitu kan, tinggal tambahin aja. Berarti kan untuk kita bisa melacak berapa kali sebuah URL diakses dan dari mana IP atau wilayahnya itu kan, kita bisa nambahin fitur analitiknya tadi gitu. Misalnya namanya log access kayak gitu. Seperti itu kita bisa nambahin data lagi. Misalnya sini kita pakai MongoDB tadi ya. Ini saya ada contoh sih, kan ini kira-kira dengan skema yang tadi itu bakal seperti ini ya kan, ada source URL-nya, terus ada original URL-nya, creation time-nya, expiration time-nya, terus yang click count-nya. Nah ini yang tambahan si access log tadi yang saya sebutkan gitu loh. Ini yang buat kita itu buat nambahin untuk masalah analitik tentang ini diakses dari mana, seperti itu. Kira-kira gitu ya teman-teman ya. Nah jadi ketika ini seperti ini pun berarti kan teman-teman perlu memodifikasi flow-nya tadi. Jadinya tuh berarti ketika endpoint redirect-nya ini udah endpoint redirect si shorten URL-nya tadi diakses gitu kan. Nah sebelum dia redirect, itu maksud saya tadi jadi belibet, saya tiba-tiba ngeblank. Intinya ketika shorten URL diakses, terus sebelum di redirect, berarti kita bakal cari dulu URL aslinya itu kan, terus bisa redirect kan. Nah pas udah dapat itu, kita catat dulu nih data analitiknya nih, kayak ini kita tambahin sih data untuk akses lognya gitu. Ini kan akan berupa array seperti ini untuk semakin bertambah sekian waktunya gitu. Nah, baru nanti setelah dicatat, baru kita melakukan redirect ke URL yang originalnya, seperti itu. Oke, jadi kira-kira seperti itu ya teman-teman untuk masalah ya salah satu case yang sering muncul dalam sistem desain interview ini ya, yaitu shorten URL. Kira-kira gitu cara ngadepinnya. Jadi teman-teman tinggal latihan lagi dengan ya pancingan-pancingan yang udah saya kasih tadi ya. Jadi teman-teman bisa punya gambaran lah untuk belajar lebih dalam lagi gitu. Yang jelas sih kembali harus ingat, untuk tampil baik teman-teman penting untuk menyeimbangkan kedalaman teknis teman-teman dengan kesederhanaan dan kejelasan dalam penjelasannya teman-teman gitu. Jadi teman-teman harus bisa menjelaskan ini seperti menjelaskan ke orang non teknis, seperti itu. Jadi jangan ya pokoknya gitulah kan gini ya, jangan. Kita harus benar-benar bisa ngasih tahu penjelasan non teknisnya dengan bahasa yang lebih manusiawi lah intinya gitu, bukan bahasa-bahasa teknis seperti itu. Ya saya harap ini bermanfaat buat teman-teman, terutama buat persiapan sistem desain interviewnya. Jadi ya pokoknya jangan lupa support terus Backend Magang dengan subscribe, like, dan share. Ya terutama share ya, siapa tahu kan ada teman-teman kita yang lagi belajar atau lagi menghadapi problem tertentu yang mungkin bisa terbantu dengan video yang saya buat. Jadi ya kira-kira gitu aja dari saya. Sekian, terima kasih, salam Backend Magang.